Selamat siang. Perkenalkan saya Atia Gia dengan NIM 22042010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai collaboration in digital governance, di mana pada pertemuan 14 ini memiliki dua topik pembahasan, yaitu kerjasama antara tingkat pemerintah yang berbeda dalam e-government, dan yang kedua itu ada desain public-private partnership dalam e-government. Collaboration governance adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dan mengelola pemerintah. Kolaborasi ini dilakukan melalui musyawarah mufakat yang bersifat resmi. Dalam collaboration governance, pemerintah berkolaborasi dalam masyarakat, dalam lembaga swasta, dan meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang dilakukan. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, collaborative governance ini menekankan 6 kriteria, yaitu forum diprakasai oleh lembaga publik, dan yang kedua itu peserta forum termasuk aktor swasta, yang ketiga peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, dan keempat ada terorganisir, kelima forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsisten, dan yang keenam itu fokus kolaborasi pada kebijakan publik maupun manajemen publik. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam e-government ini, yaitu yang pertama network struktur, di mana ini keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya, dan yang kedua itu komitmen to a common purpose, di mana komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu trust among the participation, di mana kepercayaan di antara peserta, dan keempat ada access to resource, yaitu akses terhadap sumber daya. Selanjutnya, collaboration governance sebagai bentuknya public governance juga mempunyai nilai dasar. Beberapa nilai dasarnya itu ada orientasi konsensus, di mana ini menjelaskan kekurangan sumber daya menjadi alasan tidak dilaksanakannya suatu pemecahan masalah. Yang kedua itu ada kepemimpinan kolektif. Poin ini menjelaskan bentuk struktur kelembagaan kolaboratif governance. Yang ketiga itu berbagai sumber daya, di mana ini menjelaskan proses yang terjadi selama aksi kolaboratif governance. Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah yang berada dalam e-government disebut government to government. Ini merupakan salah satu bentuk relasi atau pemerintah dengan pemerintah lainnya. Tujuannya adalah untuk memperlancar kerjasama antar pemerintah seperti dalam proses politik, administrasi, perdagangan, dan hubungan sosial budaya. Selanjutnya, tingkat pemerintah dalam e-government. Yang pertama itu ada pemerintah pusat, di mana mereka bertujuan membuat kebijakan nasional terkait e-government, dan yang kedua itu menyediakan infrastruktur terutama dalam platform digital, serta memberikan pedoman dan pelatihan. Yang kedua itu ada pemerintah daerah, di mana mereka bertujuan dalam melaksanakan program berbasis lokal sesuai kebutuhan masyarakat dan berperan sebagai penghubung antara pusat dan masyarakat. Selanjutnya, implementasi. Cara implementasi kerjasama antara tingkat pemerintah yang berbeda dalam e-government memerlukan beberapa strategi sistematis, yaitu yang pertama membangun kerangka kebijakan yang jelas, yang kedua mengembangkan platform, yang ketiga koordinasi dan kolaborasi, keempat peningkatan sumber daya, dan yang ke-6 pengolahan data, ke-7 monitoring dan evaluasi, dan ke-6 ada pendanaan. Selanjutnya, hambatan yang terjadi dalam kerjasama antara tingkat pemerintah yang berbeda itu ada perbedaan kapasitas dan sumber daya, di mana
Perbedaan ini terjadi terutama di pemerintah daerah, di mana ini sering terjadi di wilayah terpencil. Mereka memiliki keterbatasan dalam infrastruktur teknologi seperti koneksi internet, perangkat keras, atau perangkat lunak. Selanjutnya, kurangnya standarisasi, di mana sistem yang tidak terintegrasi di beberapa tingkat pemerintah seringkali menggunakan platform atau aplikasi yang tidak kompatibel antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, koordinasi yang lemah, di mana masing-masing tingkat pemerintah atau tingkat instansi juga terkadang memprioritaskan kepentingan masing-masing daripada bekerja sama secara kolektif. Selanjutnya yang keempat ada resistensi terhadap perubahan, di mana beberapa pihak dalam pemerintah enggan beralih dari profesi manual ke digital karena takut kehilangan kontrol atau terbiasa dengan sistem lama. Selanjutnya keamanan dan privasi, di mana kurangnya protokol keamanan yang memadai dapat membuka peluang untuk serangan siber, terutama jika sistem dari tingkat pusat hingga daerah tidak konsisten. Selanjutnya yang keenam, perbedaan prioritas kebijakan, di mana pemerintah biasanya berfokus pada kebijakan makro, sementara pemerintah daerah lebih cenderung atau lebih berorientasi pada kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Ketujuh ada ketimpangan infrastruktur digital, di mana daerah terpencil sering mengalami kesulitan mengakses teknologi karena infrastruktur internet yang belum memadai. Selanjutnya, kurangnya pemantauan dan evaluasi. Dengan kurangnya pemantauan dan evaluasi ini tidak adanya alat ukur yang jelas untuk mengevaluasi kerjasama dan keberhasilan e-government antara tingkat pemerintah. Dan juga proyek e-government seringkali berhenti di tengah jalan karena perubahan kepemimpinan atau kurangnya dukungan politik. Selanjutnya, bagaimana penerapan kerjasama di antara tingkat pemerintah yang berbeda, yaitu dengan kebijakan dan regulasi yang jelas. Dengan pemerintah, pusat harus menekankan kebijakan dan regulasi yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah. Selanjutnya, melaksanakan integritas sistem dan data dengan membuat sistem e-government yang memungkinkan data dari berbagai tingkat pemerintah, pusat, provinsi, dapat diakses dan dapat digunakan bersama. Selanjutnya itu ada pembangunan infrastruktur, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ada platform kolaborasi, ada pendelegasian tugas, dan ada keamanan data dan privasi. Selanjutnya masuk pada topik yang kedua, yaitu desain public-private partnership dalam e-government. Desain public-private partnership dalam e-government adalah suatu kolaborasi antara sektor publik atau itu pemerintah dan sektor swasta untuk merancang, di mana mereka mengimplementasikan dan mengelola pelayanan e-government. Model ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya teknologi dan keahlian dari kedua sektor dengan memberikan layanan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan kepada masyarakat. Selanjutnya, hubungan kerja desain public-private partnership ini juga dikenali dengan beberapa, yaitu yang pertama tujuan bersama. Pemerintah memiliki tujuan yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan swasta itu memiliki tujuan yaitu memberikan inovasi, teknologi, keahlian, dan investasi dengan imbalan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua, pembagian peran, di mana sektor publik menentukan kebijakan regulasi dan standar, dan menyediakan dukungan dan hukum dan administratif. Selanjutnya, menjalankan desain public partnership dalam e-government sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Adapun beberapa permasalahannya yaitu kesenjangan kepentingan, di mana ini fokus pada pelayanan masyarakat, berkelanjutan, dan transparansi. Sedangkan sektor swasta fokus pada profitabilitas dan pengambilan investasi.
Yang kedua itu resiko keamanan dan privasi data, di mana pengelolaan data sensitif warga negara oleh sektor swasta meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Selanjutnya kendala regulasi, di mana regulasi yang tidak jelas atau kurang memadai dapat menghambat implementasi proyek. Selanjutnya kurangnya kapasitas dan keahlian. Sektor publik mungkin kurang memiliki pengetahuan teknis untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam proyek teknologi kompleks. Sementara sektor swasta mungkin tidak memahami prosedur birokrasi pemerintah. Selanjutnya yang kelima itu ketidakseimbangan risiko, di mana sektor swasta merasa menanggung terlalu banyak risiko finansial, teknis, atau operasional. Keenam, masalah pendanaan, ketidakpastian mengenai sumber dana atau pengembalian investasi bisa memperlambat implementasi. Ketujuh, kurangnya transparansi jika proses tender, negosiasi, atau pelaksanaan proyek tidak transparan, dan hal ini dapat menimbulkan permasalahan. Adapun contoh permasalahan yaitu terkait desain publik ini, yaitu proyek pembuatan iktp di Indonesia, di mana ini menghadapi masalah korupsi, kurangnya transparansi, dan keamanan data. Contoh yang kedua itu proyek Smart City di India, di mana beberapa proyek ini gagal karena kurangnya koordinasi antara pemerintah lokal dan mitra swasta. Dengan adanya contoh permasalahan, maka adanya juga solusi dalam mengatasi permasalahan, yaitu yang pertama meningkatkan transparansi. Dengan adanya proses tender dan pelaksanaan proyek harus terbuka dan diawasi oleh pihak independen. Yang kedua itu menyusun regulasi yang jelas. Yang ketiga meningkatkan kompetensi sumber daya dan pelatihan. Serta yang keempat itu keterlibatan publik, yaitu dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaklumi. Sekian, terima kasih.